Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah. Astagfirullah wallah. Allahu akbar. Kembali bersama saya dari tim Raja Wali Nusantara. Belakangan memang kami tim Raja Wali jarang mengupload video karena ada beberapa hal ya, terutama menyangkut dengan aktivitas lah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat kembali terkait dengan Satrio Piningit Manggung. Membicarakan tentang SP atau IM seakan-akan memang tidak ada habisnya. Namun kami berusaha untuk meyakinkan saudaraku semua bahwa wacana atau opini terkait dengan IM dan M1 ataupun SP itu akan berujung pada satu titik seperti yang kita harapkan. Lalu kemudian jika ada suatu pertanyaan kapankah eksistensi seorang SP atau IM itu sudah disampaikan atau sudah diwacanakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, oleh Jayabaya, oleh orang tua kita dahulu, yang mana jarak waktunya sangat jauh. Ada yang membangun opini tentang IM dari 1000 tahun yang lalu, 1400 tahun yang lalu, ada yang dari 700 tahun yang lalu, ratusan tahun lalu, puluhan tahun lalu. Nah, jadi sepertinya kita harus sabar ketika menjelang detik itu terlahir gitu. Kenapa demikian? Karena ada beberapa hal yang harus tergenapi dulu, harus terlengkapi, harus disempurnakan terlebih dahulu. Berkaca pada beberapa kasus, dan memang ini masih ada dalam banyak mindset orang-orang kita, bahwa perubahan itu biasanya menciptakan satu kesakitan atau keprihatinan dalam makna yang sangat dalam. Atau dalam bahasa lainnya, banyak sekali perubahan yang selalu ternodai atau dinodai oleh darah. Nah, apakah ke depan hal itu mungkin terjadi? Kita berdoa semoga tidak. Kemudian beberapa faktor lain yang harus digenapi adalah kalau kita melihat sejarah, 1924 itu adalah runtuhnya Turki Utsmani dan ditunjuknya Bung Karno sebagai Raja Wali. Maka pertanyaan sederhananya, apakah mungkin 100 tahun kemudian dari 1924 ke 2024 akan
akan mengulang suatu momentum sejarah. Kemudian yang ketiga, ketika seseorang atau suatu pemimpin besar akan hadir di suatu wilayah, maka biasanya wilayah itu dipersiapkan secara matang. Tetapi kita harus bisa mengiris, harus bisa membedah bahwasanya jangan berpikir seolah-olah ketika seorang SP atau IM datang itu harus diiringi bencana. Jangan berpikir mindsetnya, jangan berpikir ke sana, tetapi lebih berpikir pada pembenahan. Karena yang melakukan pembenahan ini, pembenahan ini dilakukan itu di semua aspek di 10 alam itu, termasuk di alam benda mati, hewan, dan tumbuhan. Kalau ada pertanyaan, apakah pembenahan alam itu akan mengerucut pada satu peristiwa besar seperti yang digembor-gemborkan oleh beberapa pihak sebelumnya? Saya meyakini tidak. Karena apa? Karena walau bagaimanapun Rahman Rahimnya Allah lebih besar daripada murkanya. Pembenahan alam, penataan alam itu hanya merujuk pada kembalinya eksistensi alam, kembalinya power alam untuk mendukung, untuk menyambut kehadiran kepemimpinan itu. Jadi semua rangkaian itu dari mulai alam, kemudian peristiwa sebelumnya dan sebelumnya, terutama peristiwa penataan manusia, agar setiap perubahan tidak selalu menghadirkan kesakitan lah, traumatis dan sebagainya. Ini jika dilakukan secara fisik, jika penataan ini dilakukan secara fisik, itu membutuhkan waktu setidaknya 10.000 tahun. Jadi untuk menata manusia secara keseluruhan dari bumi ini, jika dilakukan dengan sistem fisik, itu membutuhkan waktu 10.000 tahun. Jika dilakukan secara metafisikal, itu butuh waktu sekitar 5.000 tahun. Nah, sedangkan jika dilakukan secara spirit, itu kurang lebih dari 20 tahun. Tidak terlalu lama. Nah, ketika seorang SP atau seorang IM harus manggung, maka prasyarat itu memang harus disiapkan. Karena ini hajat agung Allah, maka semua makhluk baik dari kiri maupun kanan akan menunjukkan eksistensinya. Tidak mungkin batu, tidak mungkin pohon, tidak mungkin tanah akan diam. Mereka pasti akan membangun satu posisi terbaik dalam rangka menyambut pemimpin baru ini. Nah, kemudian selalu ada pesimis ya, dalam arti tahun depan lah, besok lah, tahun depan lah, besok lah, dan sebagainya. Sekali lagi saya hanya ingin menegaskan bahwa prediksi ini sudah jauh dari 100.000 tahun yang lalu, puluhan, ratusan, ribuan tahun lalu. Pada saat momentum akhir
apakah tidak sebaiknya kita bersabar dan lebih optimis? Itu maksud. Ditunggu dari dulu, pada momentumnya kenapa kita tidak optimis? Karena penataan ini memang sangat berat, sangat besar, dan menyeluruh di semua aspek, maka fleksibilitasnya sangat tinggi. Sehingga tadi dikatakan bahwa butuh waktu puluhan ribu tahun jika dilakukan manusia di fisik. Jadi fleksibilitas itu maksudnya antar dimensi atau antar alam itu saling mempengaruhi ketika penataan ini sedang dilakukan. Karena saling mempengaruhi dan saling berpengaruh, maka fleksibilitas terhadap eksistensi seorang IM itu juga terpengaruh gitu. Jadi ketika panitia atau tim penyambutan masih saling berkoordinasi, maka eksistensi pun menjadi fleksibel. Tetapi kami meyakini bahwa sejauh-jauhnya kemunculan tokoh, kemunculan SP atau IM tidak sejauh zaman-zaman puluhan tahun yang lalu, itu maksudnya. Maka kami tim Raja Wali Nusantara mengambil kesimpulan 2022 ini adalah tahun penggenapan, melengkapi apa yang kurang, menyempurnakan apa yang belum baik, sehingga momentum 2023 adalah momentum untuk kita bersiap segalanya. Terima kasih saudaraku, tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.